Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan min sulalatin min tin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha lazu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah mempunyai berbagai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Al-Baqarah ayat 243. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, topik kita hari ini adalah piramida tingkah laku manusia. Yang kita maksudkan dengan piramida tingkah laku manusia di sini adalah apa dan bagaimana tingkah laku manusia yang paling banyak dilakukan oleh manusia dalam hidup ini sepanjang sejarah, sebagai cerminan dari jiwa yang dimiliki oleh manusia, yaitu daya jiwa nafsu, daya jiwa ghadab, dan daya jiwa akal atau insania. Kaum muslimin, kalau kita telusuri di dalam Al-Quran, maka ada beberapa tingkah laku manusia yang digambarkan oleh Al-Quran. Al-Quran menyebutkan beberapa tingkah laku manusia yang paling banyak atau dominan yang dilakukan oleh manusia. Pertama, kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Ini diulangi oleh Allah di dalam Al-Quran sebanyak 8 kali. Yang kedua, kebanyakan manusia itu kufur nikmat, diulangi oleh Allah sebanyak 5 kali. Ketiga, kebanyakan manusia itu kafir, tidak beriman, diulangi sebanyak 5 kali. Keempat, kebanyakan manusia itu tidak mengetahui, jahil dan bodoh terhadap nikmat dan karunia Allah, diulangi sebanyak 4 kali. Yang kelima, kebanyakan manusia itu adalah zalim, baik terhadap dirinya, terhadap Allah, dan terhadap sesama dan makhluk, diulangi sebanyak 2 kali. Keenam, kebanyakan manusia itu putus asa, diulangi 1 kali. Ketujuh, kebanyakan manusia itu keterlaluan, melampaui batas, diulang 1 kali. Kedelapan, kebanyakan manusia itu tergesa-gesa atau asal-asalan dalam melakukan sesuatu, diulangi 1 kali. Kesembilan, kebanyakan manusia itu pelit dan kikir, diulangi 1 kali. Kesepuluh, kebanyakan manusia itu suka membantah dan memberi alasan yang tidak tepat, diulangi 1 kali. Dan terakhir, 11, kebanyakan manusia itu mengikuti prasangka atau zan, dugaan, diulangi 1 kali. Kaum muslimin, penggambaran Al-Quran di dalam tingkah laku manusia itu mengandaikan piramida dari tingkah laku manusia, mulai dari yang paling banyak, kemudian banyak lagi, sedikit, dan seterusnya. Itulah yang kita maksudkan dengan piramida manusia. Yang pertama, kaum muslimin, yaitu bahwa kebanyakan manusia itu adalah tidak bersyukur, yang diulangi oleh Allah sebanyak 8 kali di dalam Al-Quran. Sebagaimana ayat
di dalam surat Al-Baqarah tadi, innallaha lazu fadlin 'alan nas walakinna aksaran nasi la yaskurun. Sesungguhnya Allah mempunyai berbagai karunia terhadap manusia, tetapi manusia itu kebanyakan tidak bersyukur. Kaum muslimin, tidak bisa kita hitung berbagai karunia Allah yang diberikan kepada kita, mulai dari karunia diri kita sendiri dengan kelengkapan yang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk fi ahsani taqwim, makhluk yang terbaik. Pernahkah kita mensyukuri? Katakan sajalah umpamanya nikmat mata yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan kita gunakan mata kita itu untuk melihat ayat-ayat Allah Qur'aniyah, untuk melihat ayat-ayat Allah Kauniyah, untuk melihat hal-hal yang baik yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Mari kita coba lihat contoh sederhana saja, umpamanya dengan temuan teknologi. Katakanlah kita mempunyai HP sekarang ini. Kebanyakan kadang-kadang, tidak semuanya kita menggunakan, mensyukuri nikmat HP itu untuk hal kebaikan, untuk hal mendekatkan diri kepada Allah, untuk hal menambah ilmu kita. Tapi tidak jarang manusia menggunakannya untuk adu domba, untuk hoax, untuk bikin kekacauan, untuk bikin kegaduhan, untuk bikin kegelisahan, untuk bikin keresahan di tengah masyarakat. Dan memang benar kata Al-Quran, kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Yang kedua kaum muslimin adalah kufur nikmat, diulangi oleh Allah sebanyak 5 kali di dalam berbagai ayat. Salah satunya adalah yaghfiruna ni'matallahi summa yunkirunaha wa aksaruhumul kafirun. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka manusia itu adalah orang-orang yang kafir terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita renungkan, apakah kita menutupi nikmat-nikmat Allah? Apakah kita menerima dan menggunakan nikmat Allah? Kitalah yang akan tahu. Yang ketiga kaum muslimin, kebanyakan manusia itu tidak beriman, kafir terhadap Allah dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Diulangi oleh Allah di dalam berbagai ayat sebanyak 5 kali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma aksarun nasi walau harasta bimu'minin. Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya mereka itu beriman. Yusuf ayat 103 kaum muslimin. Selanjutnya adalah kebanyakan manusia itu adalah tidak mengetahui, jahil dan bodoh. Diulang oleh Allah sebanyak 4 kali. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basira wa nadhira walakin aksaran nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus kamu Muhammad melainkan kepada umat manusia seluruhnya, sebagian membawa berita gembira dan sebagian membawa berita peringatan. Sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pembawa berita peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Inilah kaum muslimin, kadang-kadang kita bawa Al-Quran dan hadis yang dibawa oleh Nabi itu adalah merupakan pelajaran dan peringatan bagi kita, tapi kadang-kadang kita lebih tahu tentang karya-karya orang lain
dan tidak tahu banyak tentang Al-Quran dan Sunnah. Ini sangat menyedihkan kaum muslimin. Mari sekarang kita belajar Al-Quran, kita belajar hadis, juga tanpa meninggalkan kita belajar berbagai ilmu pengetahuan. Tapi kita utamakan belajar Al-Quran, belajar hadis. Yang kelima kaum muslimin, manusia itu zalim. Diulangi oleh Allah sebanyak 2 kali. Innal insana lazumun kafar. Sesungguhnya manusia itu zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, zalim adalah kita tidak memberikan hak kepada yang berhak menerima haknya. Hak mata adalah melihat dan digunakan melihat yang baik. Hak telinga adalah mendengar dan digunakan mendengar yang baik. Hak akal adalah berpikir, digunakan berpikir yang baik, yang bermanfaat, yang mensejahterakan, yang mendamaikan, yang menyelamatkan. Itulah hak daripada berpikir. Karena itu kalau kita gunakan akal kita berpikir untuk menyengsarakan, menyesatkan, adu domba, rekayasa, konspirasi kaum muslimin, maka berarti kita sudah menzalimi daripada hak akal itu sendiri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian ayat lain juga mengatakan, Al-Quran itu mengatakan, kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Sekali lagi, akal diberikan oleh Allah adalah untuk menuntun kita kepada kebaikan, kebenaran, kedamaian, keselamatan. Tapi tidak jarang manusia menggunakannya untuk sebaliknya, kepada yang menyengsarakan, kepada yang mengadu domba dan lain sebagainya. Makanya Allah katakan zaluman jahulan. Jadi manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Kalau kita perhatikan pengulangan ayat-ayat di atas dan realitas yang kita amati dan saksikan di tengah kehidupan kita, dapat dikatakan bahwa secara piramida tingkah laku manusia itu yang paling banyak adalah manusia itu tidak bersyukur kepada Allah. Kufur nikmat Allah diikuti dengan tidak beriman atau kafir kepada Allah. Jahil, tidak menggunakan akal dan pikirannya untuk kebenaran dan kebaikan. Kemudian diikuti dengan perilaku zalim, putus asa, suka membantah, kikir dan pelit kaum muslimin. Kaum muslimin, manusia terdiri dari unsur jasmani dan fisik, dan kita sudah tahu semua, bila manusia hanya jasmani saja mayat namanya. Bila manusia mungkin rohani saja, mungkin itu hantu dan sebangsanya. Unsur rohani terdiri dari daya nafsu, daya ghadab, dan daya akal insannya. Plato, seorang filosof, pernah mengatakan bahwa nafsu itu tempatnya di perut. Karena itu ketika kita pengen makan, yang mendorong kita untuk itu adalah perut. Kemudian daya ghadab taknya di dada. Maka ketika kita ingin marah, maka yang terasa panas adalah di dada kita. Kemudian daya akal letaknya di kepala. Maka kalau kita mencoba menganalisis sesuatu, maka sepertinya terasa itu adalah di kepala kita. Itu kata Plato. Daya mana yang dominan pada rohani manusia, maka akan melahirkanlah tingkah laku yang dicerminkan oleh daya itu. Sebagai contoh, kalau yang dominan adalah daya nafsu, akan melahirkanlah tingkah laku manusia itu rakus, kikir, pelit, materialistis. Kalau yang dominan itu daya ghadab,
akan melahirkanlah tingkah laku manusia itu sombong, takabur, zalim, pamer. Tapi kalau yang dominan adalah daya akal, maka akan lahirlah manusia itu cerdas, arif, alim, adil, dan lain sebagainya. Kaum muslimin, dalam cerita klasik diumpamakan hubungan jasad dan daya-daya jiwa itu adalah seperti hubungan delman, kuda, dan kusir. Gerobak delman atau bendi adalah jasad yang dihela oleh kuda. Kuda adalah jiwa. Tali sais kanan dan kiri adalah daya ghadab dan daya nafsu. Sedangkan kusir adalah akal yang berfungsi mengendalikan jalannya kuda untuk sampai kepada tujuan yang mulia, yaitu tujuan perjumpaan dengan Allah yang maha baik. Jadi kalau kita dalam hidup ini akal kita yang mengendalikan nafsu kita, maka sampailah kita kepada tujuan yang mulia. Tapi kalau tidak, kita akan tertambat dalam kejahatan, dalam kemukaan, dalam kekafiran, dalam kemaksiatan, dalam kefasatan, dan lain sebagainya. Karena itu, mari kita selalu jadikan akal kita sebagai pengendali dan penuntun hidup kita di bawah sinar ilahi. Jangan sebaliknya, akal di bawah kendali nafsu dan ghadab serta petunjuk iblis dan setan yang menyesatkan. Kita berlindung agar kita terjauh dari bujukan petunjuk setan yang menyesatkan kita. Semoga Allah selalu membimbing dan meridai jalan hidup kita di bawah kendali akal dan nur ilahi. Semoga. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.